semuanya, kembali lagi di channel kakak. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jika kalian mendengar tentang kata transformasi, apakah yang terbenak di pikiran kalian? Nah, jika kakak mengingat tentang film Transformer. Bagaimana, apakah adik-adik pernah melihat film Transformer? Nah, berikut ini merupakan cuplikan dari film Transformer. Nah, kita lihat dalam video Transformer ini ternyata mobil-mobil berubah menjadi robot. Nah, inti dari transformasi itu sendiri adalah perubahan. Namun kali ini kita tidak belajar tentang perubahan dari mobil ke robot, tapi kita akan belajar mengenai perubahan posisi, perubahan ukuran dari suatu titik, bidang, atau garis dalam matematika. Nah, dalam matematika sendiri, transformasi ini disebut dengan transformasi geometri. Dalam materi transformasi geometri ini, kita akan belajar mengenai perubahan posisi, perubahan ukuran suatu objek. Apa saja yang kita pelajari dalam transformasi geometri ini? Kita akan belajar mengenai 4 hal, yaitu yang pertama yaitu translasi yang artinya pergeseran, yang kedua yaitu refleksi yang artinya pencerminan, yang ketiga yaitu rotasi yang artinya perputaran, dan yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas tentang translasi. Nah, dalam translasi ini sendiri kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari translasi, yang kedua yaitu konsep dari translasi, yang ketiga yaitu contoh-contoh soal tentang translasi. Nah, kita lanjut ke topik yang pertama yaitu mengenai pengertian dari translasi. Nah, kita lihat di sebelah kanan kakak ada Anton yang berusaha untuk mendorong mejanya. Nah, kita lihat, setelah Anton mendorong mejanya, ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan translasi. Nah, jika adik-adik lihat perubahan yang terjadi, apakah adik-adik bisa menyimpulkan apa itu translasi? Nah, translasi itu adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi tertentu dengan cara pergeseran. Kita lihat kembali, apakah mejanya berubah bentuk? Tentu tidak, karena dia tetap meja. Dari posisi awal dia meja, posisi akhirnya juga meja. Yang kedua, apakah mejanya berubah ukuran atau dia lebih besar atau lebih kecil? Tentu tidak, ukuran mejanya tetap sama. Yang ketiga, apakah mejanya berubah posisi? Ya, mejanya berubah posisi dari posisi awal ke posisi tertentu. Jadi, karakteristik dari translasi itu sendiri adalah yang pertama, translasi tidak merubah bentuk. Yang kedua, translasi tidak merubah ukuran suatu objek. Yang ketiga, translasi merubah posisi dari posisi awal ke posisi tertentu. Nah, itulah karakteristik dari translasi. Kemudian kita akan lanjutkan tentang konsep dari translasi. Baik, kita lanjutkan ke konsep translasi. Perhatikan titik A pada gambar. Nah, ini merupakan titik A. Geserlah titik A ke arah kanan 4 langkah dan ke atas 3 langkah. Nah, langkah yang dimaksud ini adalah setiap melewati satu sisi dari persegi ini, itu artinya 1 langkah. Nah, kita jalankan ya. Jadi ke arah kanan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas 3 langkah. Dari sini 1, 2, 3. Nah, ke atas 3 langkah. Jadi posisi dari A setelah digeserkan yaitu di sini. Kita simbolkan dengan A aksen. Nah, lanjut. Nah, di sini kita lihat nilai A atau titik A ini tidak bernilai posisinya. Jadi tidak ada bilangan yang membuat titik ini bernilai. Jadi kita sekarang akan membuat titik ini bernilai dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kita sudah menggambar dari koordinat kartesius. Kita misalkan titik A yaitu 2,3. Kemudian dengan instruksi yang sama kita geserkan ya. Nah, di sini sudah benar kan? 2, 1, 2. Nah, 2 sudah benar, 1, 2, 3. Berarti koordinatnya sudah benar. Kemudian kita geserkan ke arah
kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa. Nah, setelah itu kita geser ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, disinilah posisi akhirnya. Sekarang kita lihat koordinat dari titik A setelah digeserkan itu berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia 1, 2. Jadi di sini X-nya 6. Kemudian kita lihat X-nya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga Y-nya 6. Jadi titiknya ini yaitu ya 6,6. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini kita dapat tuliskan secara konsep translasi yaitu, nah, titik A 2,3 ditranslasikan sebesar 4 dan 3 menjadi titiknya 6,6. Nah, di sini kita lihat bilangan translasi ini adalah 43. Apa sih itu bilangan translasinya? Nah, di sini kita peroleh 43. Kita bisa simbolkan 4 itu A, 3 itu B, di mana A itu adalah pergeseran ke arah horizontal. Jadi kita lihat ke arah horizontal berarti ke arah kanan atau kiri. Jadi di sini kita lihat 4 langkah ke arah kanan, berarti dia menunjukkan menunjukkan nilai A-nya. Nah, sekarang jika ke kanan maka bertanda positif. Jika ke kiri maka bertanda negatif. Sini kita lihat ke arah kanan. Nah, berarti 4-nya ini bertanda positif, makanya ditulis 4. Nah, kemudian untuk B-nya, kita lihat B itu apa? B itu adalah pergeseran ke arah vertikal atau naik turun atau ke atas ke bawah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat jika naik maka bertanda positif, jika turun maka bertanda negatif. Nah, kita lihat karena di sini naik atau ke atas itu jadinya 3-nya bertanda positif. Nah, sekarang jadi untuk A itu artinya pergerakan atau pergeseran ke arah horizontal, dan yang B ini adalah pergeseran ke arah vertikal. Jadi apabila suatu titik A, X, Y ditranslasikan oleh AB menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen dapat dituliskan dengan nah, ini dia dapat dituliskan seperti ini, dimana A di sini kan X, Y 2,3. Jadi bilangan translasinya itu AB yaitu 4,43 dan titik bayangannya itu ya ini dia X aksen, Y aksen yaitu 6,6. Nah, bagaimana kita bisa mencari titik bayangan ini tanpa menggunakan koordinat kartesius, tanpa harus menghitung satu-satu seperti itu? Nah, ini dia caranya. Nah, titik 6,6 ini kita dapat peroleh hasilnya yaitu dari 2,3 atau titik asalnya yaitu 2,3, kemudian dijumlahkan dengan bilangan translasinya 4, 3. Jadi di sini 6 diperoleh dari 2 ditambah 4, jadi hasilnya 6. Kemudian 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi dapat kita tulis. Nah, jadi kita dapat tulis seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah AB. Nah, ini kita dapat rinci bentuknya yaitu jadi X aksen itu diperoleh dari X ditambah A. Sedangkan Y aksen yaitu Y ditambah B. Nah, bentuk yang di awal ini kita dapat tulis bentuknya menjadi ya ini dia. A dengan koordinat X, Y ditranslasikan sebesar AB, kemudian titik bayangannya menjadi A aksen yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Jadi inilah konsep dasar dari translasi. Nah, kita lanjut ke contoh dari soal translasi. Yang pertama yaitu titik A dengan koordinat 0,8 digeser ke kiri sebesar 5 satuan dan ke bawah 1 satuan. Di manakah posisi titik A setelah digeser? Nah, di sini kita lihat berarti yang diketahui yaitu titik asalnya, kemudian ini merupakan
bilangan translasi yang nanti kita akan analisis sama-sama. Dan di manakah posisi titik A? Jadi yang ditanya itu adalah titik bayangannya. Nah, di sini dia. Jadi titik asalnya yaitu 0,8. Nah, jadi bilangan translasi di sini kita lihat ya, ke kiri sebesar 5 satuan. Nah, di sini karena ini ke arah kiri, maka nilainya negatif 5 dan ke bawah 1 satuan. Jadi di sini nilainya negatif 1. Kemudian bagaimana caranya? Ya, kita lihat, kita ketahui bahwa x aksen kita peroleh dari, jadi x aksen kita peroleh dari, ya ini dia titik asalnya yaitu x, jadi x ditambah a. Ya, kita peroleh ditambah a. Nah, jadi x itu adalah 0 dan a-nya itu negatif 5. Jadi hasilnya negatif 5. Kemudian untuk y aksennya yaitu 8, yaitu y ini 8 ditambah negatif 1, yaitu dari, ya ini dia bilangan translasinya yaitu negatif 1. Jadi 8 ditambah negatif 1 hasilnya 7. Jadi posisi titik A setelah digeser yaitu, ya ini dia negatif 5,7. Kita perhatikan untuk soal yang nomor 2. Jadi adik-adik bisa mempost videonya, kemudian mencoba mengerjakan soal sendiri. Kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita jawab untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita bisa jawab ini secara langsung, dimana kita ketahui P aksen itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Di sini kita lihat X-nya yaitu negatif 2 dan A-nya yaitu 4. Nah, di sini berarti ditambah 4. Kemudian Y ditambah B, Y-nya yaitu 3. Nah, di sini nilainya 3 ditambah B, B-nya di sini negatif 6. Jadi ditambah negatif 6. Jadi ini kita bisa langsung tulis. Nah, ini dia. Kita bisa langsung tulis yaitu P aksen sama dengan 2, negatif 3. Nah, jadi bentuk ini ya, kita di sini di nomor 1 kita menjabarkan untuk mencari X aksen dan Y aksennya. Sedangkan di nomor 2 ini, cara yang kakak gunakan yaitu langsung saja menulis titik bayangannya, yaitu langsung di sini X tambah A, Y tambah B. Jadi kita langsung mendapatkan hasilnya tanpa perlu menjabarkannya. Baik, kita lanjut ke contoh 3, yaitu sebuah segitiga yang koordinat titik sudutnya yaitu 1,1, 2,5 dan 4,2. Tentukanlah bayangan segitiga jika ditranslasikan terhadap negatif 4 dan 3. Sini kita lihat titik asalnya yaitu 1,1, 2,5 dan 4,2. Kita coba mengerjakan soal ini dengan menggunakan koordinat kartesius ya. Nah, ini dia. Jika titik 1,1 kita misalkan dengan A, jadinya di sini 1,1, jadi titiknya ada di sini. Nah, ini dia 1,1. Kemudian untuk 2,5 kita misalkan dengan titik B. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini dia titik B-nya 2,5. Kemudian titik C yaitu 4,2. 1, 2, 3, 4 dan 1, 2. Jadi di sini posisi C-nya. Nah, di sini kita bentuk garis. Nah, ini dia bentuk segitiganya. Kemudian kita translasikan. Nah, cara mentranslasikannya itu titik sudut dari segitiga ini yang ditranslasikan. Nah, di sini kita geser titik sudutnya dari A, B, dan C. Nah, kita geser, kita lihat di sini digeser negatif 4. Jadi dia jadi nilai A-nya itu negatif 4. Jadi kita geser titik A ke kiri sebanyak 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai B-nya yaitu 3, kita geser ke atas sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3.
Jadi posisinya, jadi posisi nilai A-nya itu yaitu titik A-nya yaitu di sini dia. 1, 2, 3, negatif 3, 1, 2, 3, 4 ya 4. Jadi titik A-nya itu negatif 3,4. Nah, dengan cara yang sama kita geser juga titik B-nya, yaitu ya kita ke arah kiri 4 langkah dan ke atas 3 langkah. Nah, jadinya ini titik B aksennya yaitu kita lihat di sini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi negatif 2,8. Begitu pula dengan titik C-nya. Nah, kita geser ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas 2 langkah. 1, 2. Nah, jadi di sini posisinya. Posisinya 3 langkah ya. Ya, di sini dia posisi dari titik C yaitu 0,5. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C-nya itu 0,5. Jadi titik-titik yang kita hasilkan jadi bayangan dari segitiga itu yaitu ini dia. Nah, ini dia bayangannya dengan titik sudutnya berkoordinat negatif 3,4, negatif 2,8, dan 0,5. Nah, cara ini kita gunakan manual dengan koordinat kartesius. Kita hitung secara langsung bagaimana dia. Nah, ini dia. Titik A 1,1 ditranslasikan sebesar negatif 43. Jadi diperoleh hasilnya ya ini dia. A aksen yaitu X ditambah A. X-nya yaitu 1, A-nya negatif 4, koma, Y-nya yaitu 1, dan B-nya yaitu 3. Jadi A aksen itu 1 ditambah negatif 4, 1 ditambah 3. Sehingga ya titik A-nya yaitu negatif 3,4. Begitu pula dengan titik B-nya sama caranya. Jadi kita peroleh hasilnya sama yaitu negatif 2,8. Dan kemudian kita lanjutkan untuk titik C-nya yaitu kita peroleh hasilnya ya ini dia 0,5. Caranya sama ya. Ini caranya C aksennya itu adalah X ditambah A, Y ditambah B, dimana X dari titik C-nya itu 4, jadinya 4 ditambah negatif 4, koma, Y-nya dari titik C yaitu 2, jadi 2 ditambah 3, hasilnya 0,5. Mudah kan ya? Dan jadi bayangan segitiga tersebut adalah negatif 3,4, negatif 2,8, dan 0,5.